Halo teman-teman, pada video ini kita akan membuat website jadwal sholat yang datanya kita akan ambil dari API orang lain. Namun sebelumnya, intro dulu. Oke teman-teman ya, pertama-tama seperti biasa kita akan buat folder terlebih dahulu. Untuk foldernya bebas ya, mau disimpan di mana aja. Kali ini saya akan simpan di desktop aja. Oke, kita new folder. Terus kita kasih nama mungkin jadwal sholat ya. Terus kita buka di Visual Studio Code. Kita open folder. Terus ke desktop, ke jadwal sholat. Oke, pertama-tama kita akan siapin beberapa file dan folder ya. Yang pertama kita akan buat file JavaScript atau file index dulu ya, file index.html. Terus kita akan buat folder JavaScript ya. Kita buat folder JS. Lalu untuk isinya adalah script.js. Jadi ini akan otomatis dibuatin si ininya ya, si foldernya kalau teman-teman buatnya seperti itu. Jadi gak perlu buat folder dulu terus buat file, jadi tinggal kita buat nama foldernya apa, slash nama filenya apa. Jadi ini akan otomatis dibuatin si foldernya. Oke, mungkin saya besarin dulu ya sedikit supaya kelihatan. Nah gini. Oke, untuk templatenya saya akan pakai Bootstrap ya supaya gampang. Kita cek ke getbootstrap.com. Terus kita ke get started. Lalu yang pertama-tama kita akan copy si template-nya dulu ya. Template kita paste di sini nih. Di index HTML-nya. Oke. Lalu ininya kita hapus aja ya supaya gak bingung. Kita hilangin si sidebarnya. Terus ini juga hapus lah supaya kelihatan. Oke, untuk title-nya kita tulis jadwal sholat aja ya, jadwal sholat. Lalu ini H1-nya hapus aja. Oke, terus kita buka di web server aja ya teman-teman. Ini sudah dibuka. Oke, pertama-tama yang akan saya buat itu di sini adalah container ya. Kita punya pakai div yang kelasnya container. Terus kita cari yang namanya card di Bootstrap itu. Card. Terus kita ke bawah. Nah, kita akan pakai yang ini ya, teman-teman. Kita copy aja. Terus kita paste di sini. Nah, ini untuk text centernya saya akan hapus. Lalu untuk headernya saya akan pakai H4 yang isinya jadwal sholat. Lalu kita kasih kelas text center ya supaya ada di tengah. Kalau di atas ini kan akan semuanya akan di tengah-tengah ya kalau yang bawah. Jadi saya itu hanya ingin yang di tengah-tengah itu yang si judulnya aja. Untuk card body-nya saya akan hapus. Nah, ini untuk si footer-nya mungkin kita pakai manual dulu ya. Misalkan sekarang tanggal 15 April 2022. Oke. Yang selanjutnya kita ke Bootstrap lagi teman-teman. Kita cari yang namanya
list group ya, list group, cari list group, lalu terus ke bawah, dan kita akan pakai list group yang ini nih. Mana? Nah, yang ini nih. Jadi di sini misalkan waktu sholatnya, di sini jadwalnya ya, gitu. Kita copy, terus kita paste di sini. Lalu misalkan kita lihat dulu deh. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini kayaknya terlalu mepet ke atas ya. Kita kasih margin top 5 aja. Jadi agak ke bawah ya. Terus ini di sininya saya akan kasih lokasinya ya, teman-teman, satu lagi. Berarti ini nih di card body-nya kita pakai paragraf aja ya, yang isinya misalkan Bandung gitu. Kita kasih di tengah-tengah, berarti kita kasih kelas yang nama kelasnya tag center ya. Jadi ada di tengah-tengah, atau jangan pakai paragraf ya, kita pakai H4 coba. Kayaknya terlalu tebal ya. Udah pakai paragraf aja. Paragraf. Terus saya akan kasih icon di sininya, icon kayak Google Map lagi ya gitu. Kita cari di Bootstrap itu ada yang namanya icon ya. Icon. Terus kita pilih yang ini, teman-teman ya. Pilih yang learn more about Bootstrap icon. Pilih yang itu. Nah, ini akan muncul si iconnya. Kita akan cari yang namanya location. Nah, ini teman-teman bebas ya mau pilih yang mana aja. Tapi saya akan pilih yang ini nih, yang geo out. Kita klik. Lalu kita akan copy yang si HTML-nya. Supaya agak download, kita paste di sini ya, teman-teman, di sebelah yang lokasi. Kalau kita save, maka akan ada ya icon lokasinya. Oke, itu untuk template-nya. Mungkin kita akan rubah dulu ya ini, teman-teman, si list itemnya. Kita misalkan yang pertama itu adalah imsak ya, imsak. Terus yang kedua itu subuh. Yang ketiga itu terbit ya, teman-teman, terbit. Lalu kita copy aja, Ctrl Shift D. Terus setelah terbit itu juhur ya, juhur gini. Terus asyar, maghrib, dan yang terakhir isya. Oke, ini sudah ya. Ini untuk ininya, teman-teman mau hapus atau enggak juga gak apa-apa, tapi saya akan biarkan saja karena ini akan diisi nanti oleh JavaScript ya. Oke, sekarang kita ke Visual Studio Code lagi, lalu ke file script ya, file script.js. Nah, kita akan ambil API-nya dulu ya, teman-teman. Nah, untuk API-nya saya pakai yang Fatima docs apiary.io ya, teman-teman bisa. Nah, ini ya untuk URL-nya. Terus teman-teman pilih yang ke sholat. Setelah sholat kita cari yang semua kota atau jadwal sholat, ke jadwal sholat. Nah, ini kita akan ngambil jadwal sholat yang ini, teman-teman. Nah, kita copy aja. Misalkan kita cek dulu ya, kita paste di sini. Nah, ini isinya tanggal ada per hari ya, teman-teman. Jadi ini ngambil tanggalnya 2017, masih bulan 2 dan tanggal 7. Berarti kita tinggal ganti si tanggalnya menjadi 2022. Misalkan ganti ya 2022.
2022 sekarang tuh bulan 4 ya, bulan 4 tanggal 15. Nah ini untuk jadwal hari ini, sesuai ya, Jumat 15 April 2022. Nah kita akan ambil datanya dari sini. Oke, pertama-tama teman-teman kita buat function dulu ya, function. Lalu misalkan nama functionnya bebas aja, tapi saya akan kasih nama get jadwal sholat. Nah gini. Terus, nah kita akan ambil si API-nya menggunakan fungsi patch ya, patch. Lalu URL-nya kita copy dari sini, lalu kita paste di sini. Sorry, kegedean kayaknya ya. Nah ini untuk tanggalnya, nanti kita akan otomatis ya ngambil tanggal hari ini. Cuman untuk sekarang kita pakai ini aja dulu. Terus kita 10 ya, misalkan respon, lalu kita console log dulu ya, apakah datanya dapat atau enggak. Console titik log respon. Oke, kita save, lalu kita inspect ya, inspect, terus ke console. Oh maaf teman-teman, kita belum panggil si functionnya, get data jadwal sholat, get jadwal sholat. Nah ini tadi belum dipanggil, jadi gak akan ada datanya. Ternyata belum ada function get jadwal sholat. Ada yang salah teman-teman, kita belum ngelingkan si scriptnya, sorry ya. Script kita kasih src ke folder js file script ya. Oke. Nah sekarang ada ya teman-teman datanya ini, tapi datanya masih seperti ini. Kita akan buat jadi objek dulu ya. Caranya kita kasih, misalkan ini hapus yang console lognya ya, kita respon titik JSON ya, kita buat si API ini jadi JSON. Terus kita ambil lagi teman-teman, kita 10 lagi, lalu namanya ini bebas aja, misalkan data, lalu kita console titik log data ya, kita cek lagi. Maka untuk sekarang datanya sudah seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke, yang selanjutnya kita akan kasih kurung kurawal ya, karena kalau cuma satu baris kita gak perlu pakai kurung kurawal ya kalau arrow function, tapi kalau banyak barisnya kita harus pakai kurung kurawal. Kayak misalkan kita akan ambil si ininya aja ya teman-teman, si jadwalnya aja. Berarti kita kasih variabel ya yang namanya misalkan jadwal, terus yang isinya adalah data. Ini kan data ya, data kan isinya ini semua ini. Terus kita ambil si jadwal yang ini teman-teman, jadwal yang ini, jadwal. Terus kita ambil si datanya, berarti titik data. Kalau kita console titik log jadwal, maka hasilnya jadi seperti ini. Kita sudah ngambil si jadwal sholatnya aja gitu ya. Oke, berarti kita tinggal itu udah beres sih untuk ngambil datanya ya teman-teman. Kita tinggal masukin si jadwal yang ini ke si elemen yang ini yang ada di sini sesuai dengan si isinya. Misalkan ini imsak, kita masukin ke imsak. Juhur, kita masukin ke juhur. Nah, kalau misalkan ini kan si urutannya gak sama dengan ini ya teman-teman. Di sini asar dulu, duha, terus juhur. Sebenarnya kita bisa looping, cuman karena
gak berurutan, kita ambil satu-satu aja ya. Berarti caranya kita kasih kelas dulu ya teman-teman di sininya. Misalkan ini imsak, ini sesuaikan aja ya, imsak subuh sampai dengan maghrib. Di si tag span ini kita tulis imsak. Oke teman-teman, saya sudah buatin ya kelasnya semuanya. Ini maaf ada typo, yang Isa ini harusnya gini. Kita save. Nah lalu kita akan ambil si kelas ini ya teman-teman menggunakan JavaScript. Oke, caranya gimana? Pakai dokumen .query selector yang nama kelasnya itu misalkan yang pertama pakai titik ya teman-teman. Kalau kelas itu imsak ya, imsak. Nah lalu kita ganti teman-teman si isinya, berarti kita titik lagi, kita ganti teks kontennya dengan jadwal titik sesuaikan dengan si isinya. Ini kan imsak, berarti kita tulis imsak. Nah gini, misalkan kita lihat dulu deh satu. Nah lihat, ini yang imsak sudah berubah ya isinya. Nah kita tinggal lakukan si ini ke semua yang ada di sini. Kita tinggal ganti si ininya aja teman-teman, si kelasnya saja. Berarti kita copy aja ya. Ini setelah imsak itu adalah subuh, terus setelah subuh itu terbit ya. Teman-teman bisa Ctrl D ya kalau menggunakan Visual Studio Code. Jadi keseleksi si keyword yang sama, terbit. Lalu setelah terbit itu juhur ya, juhur, asar, maghrib, dan yang terakhir itu isya ya. Oke teman-teman, kita save lalu kita refresh. Nah lihat, ini si jadwalnya sekarang sudah sesuai dengan si jadwal yang ada di API ya. Nah sekarang kita akan membuat si fungsi tanggalnya teman-teman. Jadi si tanggal ini kita akan otomatis ambil berdasarkan tanggal hari ini ya. Oke, mungkin kita buat di atas aja ya. Misalkan ambil tanggal hari ini, ambil tanggal hari ini. Lalu untuk mendapatkan tanggal itu kita bisa pakai fungsi yang namanya, misalkan kita buat cons dulu ya, yang namanya misalkan get date aja ya, get date misalkan gini, yang isinya adalah new date. Nah gini. Lalu misalkan untuk mendapatkan tahun ya, tahun itu kita bisa menggunakan, misalkan kita kasih ke variabel lagi get year, gini. Berarti isinya itu kayak gini teman-teman, get date titik. Nah ini get full years, kita pakai yang ini. Lalu misalkan kita konsol dulu lah, konsol titik log get years. Nah gini, ini gak usah pakai S ya, karena hanya satu tahunnya. Oke, kita cek apakah si tahun sudah dapat. Nah ternyata ini di konsol sudah ada ya teman-teman tahunnya. Lalu yang selanjutnya berarti kita tinggal ngambil tahun bulan sama hari ya teman-teman. Kita copy aja, yang ini kita ganti jadi get month. Lalu ini get, kita ganti si functionnya. Nah ini. Lalu yang terakhir kita ambil yang day. Berarti ini ganti jadi get day. Terus
kita ganti yang ininya menjadi day. Nah gini, coba kita konsol satu-satu, takutnya nggak dapet. Getmon, nah ini 3 ya. Nah ini untuk mon itu harus ditambah 1 teman-teman, berarti kita plus 1 ya. Nah ini jadi 4 ya, sesuai. Terus untuk hari kita konsol lagi, get day berarti ya. Nah, ini ada tanggal 5. Sorry, kok tanggal 5? Oh, jangan get day teman-teman. Kita berarti get date. Nah, ini tanggal 15 ya. Kalau day itu harinya kan dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari Senin, sorry. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu tadi hari kelima. Kita harus ganti jadi date. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita udah dapat ini, kita sudah tinggal buat, misalkan kita buat variabel tanggal ya, yang isinya kita pakai string literal ya, pakai backtip yang tombolnya itu ada di sebelah kiri tombol 1. Kita tinggal sambungin aja, misalkan yang pertama kita ambil yang yours ya, get yours gini, terus kita dash, kita ambil lagi variabel get mon berarti ya, get mon, terus dash lagi, kita ambil yang get day. Nah sebenarnya ini sudah oke ya teman-teman. Kita konsol yang tanggal. Nah kalau kita konsol ini tanggalnya sudah ada ya, tanggal 22 bulan 4 tanggal 15. Cuman permasalahannya ya, si ini tuh harus ada nolnya teman-teman. Nah ini harus, kalau dari tanggal 1 sampai 9 itu harus ada nolnya, misalkan 01, 02, 03. Nah tapi yang didapat di sini kan itu bukan, nggak ada nolnya. Nah itu permasalahannya di sini. Kalau kita masukin si tanggalnya ke sini, itu tidak akan jalan teman-teman. Misalkan kita hapus yang tanggalnya ya, kita ambil tanggal, misalkan gitu. Nah itu akan error teman-teman, tuh lihat ini jadi error karena itu tidak ada nolnya. Kalau kita kasih 0 di sini, 0 terus 0 lagi, nah ini akan jalan teman-teman. Kok gak jalan? Reading data, get, oh sorry. Nah ini akan ada ya datanya. Cuman permasalahannya kan kalau misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu nggak ada nolnya. Tapi kalau dari tanggal 10 nyampe seterusnya itu harus nggak perlu ada nolnya. Kalau kita kasih manual di sini, otomatis kalau tanggal 10, tanggal 11 itu tidak yang nolnya akan ada. Berarti kita harus buat function teman-teman di sini ya. Kita harus buat function untuk mengatur kalau misalkan tanggalnya kurang dari 10 itu harus ada nolnya, tapi kalau di atas 10 itu nolnya dihilangkan. Nah kita akan buat function itu dulu ya. Nah caranya teman-teman, untuk membuat function itu kita misalkan nih buatnya di sini function bulan, misalkan ya bulan gitu. Terus nah kita buat kondisi di sini teman-teman ya. Berarti if jika getmon itu ngambil yang ini ya. Nah yang ini, jika getmon itu kan ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kayak gitu, kurang dari 10, berarti kalau dari 9 ke bawah ya, maka kita buat bulan sama dengan, kita pakai string literal aja ya, pakai backtip, terus 0 kita tambah dengan si ini, si getmon ini. Nah gitu, kita ambil lagi si datanya, terus kita kasih else. Kalau lebih dari 10 berarti kita kasih bulan sama dengan isinya adalah yang getmon aja gitu. Terus kita return yang bulan tuh.
Oke, misalkan kita konsol dulu, konsol titik log bulan, karena ini function pakai kurung. Oke, kalau kita cek, nah ini ada 4-nya ya teman-teman, ada 04 karena sekarang bulan 4. Nah misalkan ini yang getMon ini kita ganti jadi tanggal 10 misalkan, maka yang 10-nya jadi 0 ya, gitu teman-teman. Terus kita balikin lagi. Ini yang bulan sudah, berarti di sininya kita jangan yang getMon, berarti kita kasih yang bulan gitu ya teman-teman. Kan ini function jadi harus ada kurungnya. Oke, berarti setelah bulan kita buat function yang harinya ya. Kita buat function namanya hari. Terus ini sama ya, kita buat kondisi lagi, if jika getDay kurang dari 10, maka misalkan di sini hari sama dengan pakai string literal lagi tambah 0, kita sambungkan dengan yang getDay. Terus kita kasih else hari sama dengan getDay harusnya ya. Begini. Kita return yang hari. Oke, kita konsol lagi misalkan yang hari apakah datanya sudah benar. Ini 15 ya, karena sekarang tanggalnya lebih dari 10. Kalau si getDay ini ada, misalkan kita ganti jadi 9, maka ini akan ada 0-nya ya. Gitu teman-teman. Sip. Berarti yang di sininya juga kita jangan yang getDay. Kita ganti yang function hari. Nah gini. Lalu yang tanggalnya ini sudah cocok ya. Ini dimasukin ke sini, terus kita panggil. Kok ada error, bentar. Data. Sorry teman-teman. Oh ini nih, si kurung kurawalnya ada 2. Nah sekarang nggak ada error ya. Sip teman-teman, berarti kita tinggal ganti yang tanggal ini ya, sesuai tanggalnya dengan yang ada di sini. Caranya kita ambil lagi, misalkan kita kasih kelas lagi ini di sininya, misalkan tanggal ya. Lalu kita copy aja yang ini, yang isanya kita ganti dengan, sorry teman-teman, saya lupa lagi. Kalau yang tanggal itu tanggal isinya ya, tanggal gini. Kita save, lalu kita ke sini lagi. Ini sudah sesuai ya, Jumat 15 April 2022. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang ya cukup aja sekian. Pada video selanjutnya kita akan menambahkan fitur untuk si kotanya, karena kan untuk kotanya ini masih yang kota ini 03 itu kalau nggak salah Kediri ya. Nah kita akan ambil si data kotanya itu berdasarkan yang kita pilih. Nah berarti kita harus bikin daftar kota di sininya gitu ya teman-teman. Supaya videonya gak terlalu panjang, saya akan buat dalam 2 video. Nah ini kan ada ya nama kota, nah semua kota. Nah nanti kita akan menampilkan si data ini. Nah oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang cukup aja sekian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Kiki Agustin pamit.
seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.